Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Islahun Nadira, NIM 2003021110056. Saya dari kelas D, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang agama dan kebudayaan. Nah, sebelumnya pembahasan kita nanti ada 3 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua tentang substansi, dan yang ketiga contoh akulturasi asimilasi. Agama dan kebudayaan. Nah, agama dan kebudayaan bukanlah hal yang asing bagi kedua telinga ini. Seringkali kita mendengar dua kosakata ini diperbincangkan oleh lisan. Dua kosakata yang tak hanya sekali berjalan berdampingan dan selalu dipadukan. Ini menunjukkan bahwa adanya relasi di antara mereka. Padahal jika ditelisik, agama dan kebudayaan adalah suatu hal yang berbeda. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, atau bisa juga diartikan dengan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tataran kehidupan. Nah, untuk kebudayaan itu sendiri, dilansir dari buku pengantar antropologi tahun 1991 karya Konjaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan ada di tengah-tengah masyarakat, muncul dalam tingkah laku, dan dipelajari. Jadi, kebudayaan tidak muncul begitu saja, melainkan muncul karena dipelajari. Nah, meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Relasi antara agama dan kebudayaan menurut pandangan penulis, yaitu agama menyebarkan agamanya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Tapi agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat yang beberapa memang tidak sesuai dan mungkin bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi, agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan ajarannya. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa agama berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan, misalkan budaya wayang, tumpengan, dan masih banyak lagi budaya-budaya lainnya. Pembahasan yang kedua adalah tentang substansi. Nah, pertama kita akan membahas tentang substansi agama. Substansi dari agama itu sendiri adalah sama, yaitu mempercayai akan adanya Tuhan, sedangkan yang membedakan agama satu dengan yang lainnya adalah bentuknya. Oke, di sini saya punya satu contoh ya. Sebotol air minum, mohon maaf, ini kayak perumpamaan gitu ya. Sebotol air putih yang dijadikan sebagai jus melon, sirup, kopi, dan sebagainya. Pada substansinya, minuman-minuman itu kan sama, yaitu air putih. Nah, yang membedakan itu adalah bentuknya sebagai jus melon, sirup, dan kopi itu tadi. Tak jauh beda layaknya agama, pada substansinya sama, dan yang membedakannya itu adalah ritual peribadatannya, konstitusi, moralitas, dan bentuk-bentuk bangunannya. Seperti itu. Dan untuk substansi kebudayaan adalah bentuk abstrak dari berbagai ide dan gagasan pikiran manusia. Nah, substansi kebudayaan ini kemudian bermunculan dalam kehidupan masyarakat dan memberi jiwa pada masyarakat tersebut. Secara umum, setiap sistem kebudayaan memiliki substansi. Selanjutnya, mari kita kenali jenis-jenis substansi kebudayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Apa aja sih substansi-substansi itu?
Yang pertama adalah, pengetahuan. Pengetahuan merupakan dugaan-dugaan atau hipotesa yang telah diuji kebenarannya, baik melalui teori maupun pengalaman dalam kehidupan nyata. Sebagai manusia, tentunya kita sangat memerlukan pengetahuan dalam kelangsungan hidup kan? Hal itu dikarenakan dengan memiliki pengetahuan akan menambah manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap berharga, baik dan benar yang telah diterima serta disepakati bersama dalam kehidupan masyarakat. Setelah itu, nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang substansi ketiga dalam masyarakat adalah pandangan hidup, suatu prinsip yang dianut oleh seseorang atau kelompok orang. Pandangan hidup sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang sifatnya sangat abstrak, karena hanya terdapat di jiwa manusia itu sendiri. Yang selanjutnya merupakan persepsi, yaitu pandangan seseorang kepada sesuatu hal, di mana setiap orang satu dengan yang lainnya tidak memiliki persepsi yang sama. Hal ini karena setiap orang memiliki perbedaan sudut pandang dan persepsi sendiri serta akan terlihat dalam bentuk perilaku seseorang. Yang keempat, mohon maaf, yang kelima merupakan kepercayaan adalah pandangan hidup yang telah menyatu pada diri manusia, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini membuatnya menjadi dasar dalam bersikap, berpikir, serta berperilaku. Dan yang terakhir, substansi dalam kehidupan masyarakat yaitu etos kerja yang merupakan sebuah prinsip yang dimiliki seseorang dan berhubungan dengan semangat kerja mereka. Oke, menuju ke pembahasan yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu tentang akulturasi dan asimilasi. Nah, mungkin dari teman-teman udah nggak asing lagi ya, apa itu akulturasi, apa itu asimilasi, karena kita udah sering mendengar kata-kata ini. Mungkin sebagian dari kita juga udah sering mempelajari ya. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tentang, materi akulturasi. Lalu apa sih bedanya akulturasi sama asimilasi? Nah, akulturasi itu sendiri merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan lokal. Dan untuk asimilasi, merupakan proses sosial yang ada karena adanya golongan-golongan manusia yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda. Mereka saling bergaul dengan intensif dengan waktu yang lama, sehingga sifat kebudayaannya berubah dan wujudnya yang khas menjadi unsur budaya campuran. Nah, ini untuk lebih singkatnya ya, yang di bawah ini saya tuliskan proses akulturasi kebudayaan dapat terjadi apabila suatu masyarakat atau kebudayaan dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Sedangkan proses asimilasi di Indonesia terjadi karena banyaknya kebudayaan daerah dari berbagai suku bangsa. Nah, pada slide ini saya memberikan beberapa contoh akulturasi dan juga asimilasi yang ada di Indonesia. Contoh akulturasi sendiri, rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan Lasem, Jawa Tengah. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama. Nah, ini ya, tidak menghilangkan fungsi utama sebagai tidak menghilangkan fungsi utama sebuah rumah tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh gitu. Jadi ini hanya gaya arsitekturnya aja yang
kayak arsitektur Cina kuno gitu, tapi fungsinya tetap sama sebagai tempat tinggal dan juga tempat berteduh. Dan untuk contoh yang kedua, akulturasi, yaitu kesenian gambang kromong. Akulturasi kesenian ini memadukan kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok dalam pertunjukan musik. Penggunaan alat musiknya pun berasal dari dua kebudayaan tersebut. Nah, jadi ini, memadukan kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok. Tapi, kebudayaan yang dari Indonesia sendiri juga tidak dihilangkan, seperti itu. Jadi, tidak menghilangkan, budaya lokal. Itu untuk akulturasi. Dan untuk contoh dari asimilasi di Indonesia adalah masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara. Mungkin ini juga udah nggak asing ya bagi sebagian teman-teman karena, sudah banyak di pelajaran-pelajaran sejarah itu yang membahas tentang masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara, seperti itu. Nah, para pedagang Tionghoa yang tinggal di Tapanuli belajar bahasa Batak karena mereka merupakan pendatang, gitu. Melalui pemahaman bahasa Batak dan kebudayaannya dianggap menguntungkan bagi usaha perdagangan mereka. Sedangkan masyarakat Batak Toba yang tinggal di Medan akan menyesuaikan diri dengan kebudayaan etnik Tionghoa setempat. Mereka belajar bahasa Cina karena dianggap berguna dalam, proses transaksi dengan warga yang keturunan Tionghoa. Itu merupakan satu contoh asimilasi yang ada di Indonesia. Mungkin cukup itu tadi yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan masih ada kekurangan-kekurangan materi yang seharusnya saya cantumkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.